sekarang saya akan menjelaskan cara mengekstraksi atau kayak menyimpulkan topik-topik yang ada dari komentar-komentar YouTube. Di sini saya pakai library-nya Google API Client.discovery dan saya import build. Jadi di sini saya memang pakai API resminya dari Google untuk ngambil metadata dari YouTube. Jadi di sini video yang saya ambil, video ID-nya adalah 5 ini. Dan untuk max result-nya atau maksimal komentar yang mau diambil dari satu video itu adalah 150 di sini. Nah, setelah saya lihat dari semua itu, setelah code-nya ini muter-muter dari kelima video ini, hasil yang bisa diambil itu kita dapat 335 komen yang disimpan. Nah, sekarang lanjut ke cleaning. Di cleaning ini saya buat dictionary, kayak misalnya ada kata-kata yang sering typo atau memang slang gitu. Saya simpan dulu, terus nanti akan masuk di bagian cleaningnya. Jadi di bagian cleaning ada lower atau dibuat lowercase. Lalu ini dihapus URL-nya. Lalu elongation itu misalnya kayak ada long, itu O-nya ada 5, jadi O-nya cuma dibuat 1. Setelah sini menghapus special character dan number, dan juga menghapus extra spaces. Setelah itu kata-kata yang dari dictionary tadi itu saya hapus, dan setelahnya terakhir saya hapus stop word pakai sastrawi. Jadi emang sudah stop word bahasa Indonesia. Nah, setelah saya apply jadi kayak gini, yang sudah clean. Lanjut saya terus isolasi yang bagian sudah clean aja, jadi yang lainnya nggak masuk. Dan terus kita masuk ke text representation. Di sini saya pertama pakai TF-IDF, dan hasilnya dari TF-IDF itu kita dapat 627 dimensi, 627 vektor. Dan setelah itu saya coba pakai SBIRT atau sentence BIRT. Dari itu sentence BIRT kita dapatnya cuma 384 vektor. Jadi melalui hasil di sini kita bisa menyimpulkan bahwa memang kalau pakai BIRT itu lebih cost efektif daripada TF-IDF. Karena TF-IDF itu emang sangat membutuhkan banyak biaya. Dan di sini masih bisa tolerable karena emang tadi itu cuma 335 komen. Datanya emang sedikit. Setelah itu kita masuk ke clustering pakai k-means. Pertama kita define function dulu. Jadi ini ada function buat bikin plot elbow dan function buat nyari silhouette score, dan juga ada function buat bikin plot silhouette score. Untuk TF-IDF k-means-nya kayak gini, elbow-nya. Jadi kalau kita lihat dari sini, elbow-nya saya ambil di bagian yang K sama dengan 5. Nah, ini kita lihat silhouette score-nya dan silhouette plot-nya. Nah, ini saya panggil K sama dengan 5 karena itu emang titik elbow-nya menunjukkan bahwa dia itu setelah dari 5 emang nggak ada turun landai lagi. Sudah melambai jadi turunnya. Nah, lanjut. Ini saya apply n cluster sama dengan 5, dan jadi silhouette score-nya segini, 0,028. Terus saya buat data frame yang menampung hasil fit predict-nya itu, dan juga kita lihat tabel data dengan clusternya. Jadi di cluster 1 ada 7 data, 2 ada 79, 3 ada 173, dan selanjutnya. Lalu kita pakai cara yang sama buat SBIRT, dan hasilnya kita pakai K sama dengan 6. Dengan K sama dengan 6, nilai silhouette score-nya adalah 0,022. Dan clusternya seperti ini.
kita bisa lihat kalau dibandingkan sama yang tadi itu cluster ini sudah lebih balance sedikit karena nggak ada yang sampai ratusan. Terus setelah dibandingkan kayak gini jadinya. Ya gitu. Kalau dari sini Kemis tambah ITF IDF itu ternyata lebih tinggi surat skornya. Jadi bisa dibilang lebih baik pakai ITF IDF. Terus kita coba personal analysis. Ini adalah 5 data point pertama dari setiap cluster. Dan ini adalah cluster center atau kata-kata yang sering muncul dalam setiap cluster. Dari situ saya interpretasi bahwa cluster 1 itu isinya komentar positif yang singkat-singkat. Terus cluster 2 isinya kekhawatiran komentator terhadap perkembangan AI yang sangat cepat. Lalu cluster 3 saya interpretasi itu mereka mengaitkan AI dengan pop culture atau public figure. Seperti ada ini, Maudy Ayunda, Indra, terus ada Terminator dan Kamen Rider Zero. Terus untuk cluster keempat itu isinya adalah komentar positif yang tapi di sini ada penjabarannya. Kalau yang tadi kan komentar positif cuma singkat kayak mantap sekali. Kalau yang cluster 4 itu ada dia senang sama orang itu karena apa gitu. Terus di cluster kelima itu isinya adalah cluster dengan keterkaitan tinggi pada harapan terhadap pendidikan atau generasi muda bangsa. Seperti ini contohnya. Fungsinya pendidikan bangga menjadi anak bangsa yang KRI. Terus kita lihat hasil seperti ini adalah 5 data point pertama dari setiap cluster. Jadi sini ada 6 cluster. Terus cluster centernya seperti ini. Dan interpretasi saya adalah untuk cluster 1 itu isinya emang komentar positif yang singkat-singkat sama kayak yang tadi. Terus cluster 2 isinya adalah apresiasi penonton terhadap pembicara. Terutama pada Davin ini yang keluar sampai 22 kali. Itu yang dianggap representasi generasi muda Indonesia. Terus kayak yang tadi juga, cluster 3 itu isinya mengaitkan AI dengan pop culture atau public figure. Dan cluster keempat isinya komentar-komentar tapi dengan yang isinya ada istilah teknis-teknisnya. Terus di cluster kelima itu mereka membahas dampak AI yang secara lebih general. Dan cluster ke-6 itu isinya feedback atau opini penonton terhadap pembicara. Kayak misalnya apa? Mic-nya kurang tinggi itu suaranya, volumenya. Terus setelah itu kita masuk ke topic extraction. Di sini saya pakai bertopik. Jadi bertopik itu kayak library atau framework di mana dia emang sudah ada workflow-nya sendiri yang gabungkan tugas-tugas yang tadi saya sebutkan. Jadi ada embedding, clustering, dimension reduction, dan lainnya. Jadi kayak gini, sentence transformer saya pakai paraphrase multilingual mini LM L12V2. Terus language-nya multilingual dan number topik 6. Di sini saya minta model menghasilkan 5 topik itu karena kalau dibiarin aja jadi pakai non itu malah dia membuat satu mega cluster yang malah nggak informatif sama sekali. Nah, setelah saya lakukan ini topik extraction, hasil atau topik infonya adalah seperti ini. Jadi kita dapat 5 cluster utama dan 1 cluster yang isinya cuma outlier. Jadi cluster 0 itu isinya outlier dan cluster 1 sampai 5 atau topik 0 sampai 4 itu isinya topik itu sendiri. Terus di sini saya interpretasi kalau outlier itu emang opininya sangat spesifik, jadi nggak ada temannya gitu. Dan ini contohnya ada yang beranggapan positif tentang AI.
Terus ada yang nyebut-nyebut nama orang lain yang tidak disebutkan sama komentar lain. Terus ada yang juga menyebutkan kata-kata unik seperti nih, unicorn, hexacorn, decacorn, rakornas. Terus topik 0 atau cluster 1 itu isinya komentar positif penonton terhadap pembicara. Dan contoh utamanya adalah Davin. Lalu topik 1 itu spesifik komentar positif terhadap Maudy Ayunda. Terus topik kedua isinya adalah harapan untuk pendidikan generasi muda Indonesia. Lalu topik ketiga atau cluster keempat isinya adalah feedback penonton terhadap pembicara. Seperti pembicara ini adalah Pak Indra dan Pak Helmi. Dan juga di sini ada mereka bahas sedikit tentang AI juga. Dan yang topik terakhir atau cluster kelima itu isinya kekhawatiran penonton tentang AI. Seperti ini tulisannya. Ada bahaya AI gitu. Ini setelah saya bandingkan dengan hasil clustering tadi, ternyata untuk data yang saya peroleh itu pengelompokan lewat clustering malah lebih baik daripada lewat topic extraction. Contohnya, pada kedua model clustering yang saya buat itu, kita bisa nemuin kategori komentar yang kayak mengaitkan komentar-komentar dengan pop culture. Tapi di sini nggak ada itu sama sekali, dan malah dia kayak buat 3 cluster yang harusnya bisa disatuin seperti ini. Komentar positif kepada pembicara, komentar positif terhadap Maudy Ayunda, dan topik ketiga ini juga kan kayak mirip-mirip gitu. Selain itu saya juga mendapati bahwa dengan clustering biasa, terutama TF-PDF itu, mereka juga menjorok ke topik atau kategori yang lebih khusus dibandingkan dengan tadi yang sudah saya sebutkan. TF-PDF tadi itu mereka kayak topiknya khusus banget gitu. Kayak mana ini? Ya ini. Kan dia positif singkat. Terus positif dengan penjabaran itu mungkin nggak khusus banget. Tapi dibandingkan yang lain, kekhawatiran komentator, terus mengaitkan AI dengan pop culture, dan keterkaitan tinggi terhadap harapan pada pendidikan, itu kan sudah beda banget ya. Tapi kalau di sini kayak mirip-mirip semua gitu kalau pakai topic extraction. Nah, menurut saya kurang cocoknya pendekatan topic extraction ini pada kasus saya itu disebabkan karena emang kurang baiknya metode pemberian teks mungkin, dan juga mungkin karena data point yang saya ambil kedikitan, atau emang topik komentar yang ada di sana itu nggak balance. Nah, sekian dari saya, terima kasih.